Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BCR Farm. Tidak seperti biasanya pemirsa. Malam hari ini saya kebetulan ada waktu. Saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang beternak kambing Jawa Randu pemirsa. Jadi menurut saya, kalau memang peternak pemula mempunyai pilihan untuk memilih ternak kambing Jawa Randu, sangatlah tepat. Jadi bukan berarti kambing PE atau kambing bur itu jelek, bukan. Jadi di sisi lain saya mempunyai penilaian sendiri tentang kambing Jawa Randu. Selain harganya standar di pasaran, terus banyak yang menggunakan untuk kurban, untuk akikah, itu biasanya memang teman-teman menggunakan kambing Jawa Randu. Jadi menurut saya sangat tepat pilihan kalau peternak pemula memilih indukan yang buat breeding, yaitu kambing Jawa Randu. Contohnya buat peternak pemula untuk memilih kambing Jawa Randu, kita harus memperhatikan salah satu calon induk yang berkualitas. Ciri-ciri induk yang berkualitas yaitu kulitnya tebal pemirsa, badannya panjang. Kalau masih darah itu kurang lebih tingginya 70 atau 65 cm, itu kisaran di umur 8 bulan. Dan itu saya yakin nanti dikala menjadi indukan itu bisa mencapai 80 cm tingginya. Jadi jangan sampai salah memilih untuk beternak, karena kalau sampai kita salah memilih bibitnya, itu sangat disayangkan ke depannya. Jadi menurut saya harus benar-benar teliti dalam memilih indukan yang mau kita breeding pemirsa. Sementara pejantannya memang harus kita mempunyai pilihan yang benar-benar yang berkualitas. Kayak pejantannya memang harus kakinya besar-besar, tanduknya yang bagus, ya. Terus kulitan tebal. Jadi pejantan sangat mempengaruhi kualitas dari anaknya. Jadi jangan sampai salah pilih, karena untuk pejantan tidak perlu banyak pemirsa. Jadi satu pejantan cukup untuk persiapan 10 atau 15 indukan. Jadi kalau kita mempunyai 15 indukan, cukup satu pejantan saja sudah cukup pemirsa. Yang kedua, kandang. Kandang harus kita perhatikan, kebersihan kandang, kenyamanan kandang. Itu pengalaman saya sendiri dulu waktu kandang kambing saya sendiri belum normal pemirsa. Jadi sangat-sangat fatal akibatnya. Misalnya sepulang saya dari bepergian, kandang kambing saya sendiri kecepit, anaknya kecepit, ya, dan akhirnya mati. Itu bukan kesalahan dari siapa-siapa, itu otomatis kesalahan kita sendiri. Jadi kita harus mempersiapkan benar seperti apa kenyamanan kandang yang ada di kandang kita. Jadi kambing mengikuti apa yang kita lakukan. Sekali lagi, kambing mengikuti apa yang kita lakukan. Selama kita memperlakukan ternak kita dengan baik, saya yakin ternak kita pasti akan membalas perlakuan kita yang baik. Jadi kalaupun kita melakukannya dengan asal-asalan, kita juga pun akan menghasilkan yang asal-asal. Maksudnya otomatis kambing kita tidak berkualitas, mulai dari anakannya ataupun mungkin gemuknya, itu saya yakin akan berkurang, karena perawatan itu mempengaruhi kualitas dari ternak kita pemirsa. Jadi untuk pemula jangan ragu, teruslah bersemangat, karena kalau kita sudah menyerah sebelum maju, sangatlah rugi pemirsa. Pemirsa, apalagi kita melihat pergerakan kambing yang ada di Lampung khususnya sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai penjual itu sangat gimana ya, sangat bingung dengan harga sekarang, ya, karena kalau kita tidak ikut breeding, kita tidak mempersiapkan dari sekarang, sangat disayangkan pemirsa. Jadi nanti bisa-bisa populasi kambing yang ada di Lampung sedikit berkurang, ya, otomatis harga akan semakin tinggi,
Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita tidak punya kambing dari sekarang, sangat disayangkan pemirsa. Percayalah, itu mungkin prediksi saya, 1 atau 2 tahun ke depan harga kambing akan lebih tinggi dari sekarang. Jadi untuk pemula, memang untuk peternak, khususnya peternak pemula, bisa dirasakan nanti 1 atau 2 tahun ke depan seperti apa hasilnya. Karena selama saya jadi penjual kambing, belum pernah namanya harga kambing turun pemirsa. Jadi menurut saya sangat-sangat pilihan tepat kalau untuk pemula memilih untuk breeding, karena dengan breeding kita hanya modal 1 kali pemirsa. Ya, kita hanya modal 1 kali, apalagi seperti pakan sudah kita siapkan, atau mungkin odot atau pakcam atau indigo vera dan lain-lain sebagainya, daun singkong, semua sudah kita siap. Karena dengan persiapan pakan yang cukup, dengan kandang yang nyaman, insya Allah kita juga breeding kita, ternak kita akan nyaman di kandang pemirsa. Soalnya musim hujan macam sekarang ini, sementara pakan kita sudah siap, tanpa ada kekurangan atau mungkin kelaparan kambing kita, jadi sangat tenang kita. Mau ternak 10, 20, 30 ekor pun kalau pakan sudah siap, insya Allah kita tenang. Nah, beda seperti kalau kita mesti mengarit pemirsa. Jadi kalau mengarit itu, kalau musim penghujan seperti ini, memang benar-benar sangat menjadi beban buat peternak. Ya, sangat menjadi beban. Saya sendiri dulu merasakan, tapi sekarang saya sudah memulai menggunakan pakan fermentasi. Jadi alhamdulillah saya bisa merasakan perbedaan antara mengarit dengan persiapan pakan fermentasi pemirsa. Dan saya yakin pemirsa di rumah pasti bisa, dan yakinlah pikiran yang positif akan membawa keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.